Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Ahmad 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur, Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi Siap. juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana kabarnya dulu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Video kali ini kita ada video nih di mana seorang warga non muslim ya gitu meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini aku juga terkejut dan sangat terkesima gitu ya melihat tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait warga non muslim ini. Ya, ini sangat di luar apa yang aku bayangkan, dan ini momen yang kalau menurut aku sih emang seorang pemimpin emang seharusnya seperti itu, baik itu warganya yang beragama muslim ataupun non muslim, semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dari pemerintah. Yuk kita langsung aja lihat untuk videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulurku semuanya tolong dibantu ya, di subscribe, di like, dan di share supaya channel ini bisa lebih berkembang. Ya langsung aja kita lihat untuk videonya. Ya gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal 20 Agustus nanti oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. ya. Mohon Ya, bantuan. yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan, Siap. ya kan? Kan keputusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Siap. Kami lagi kasasi. Ya, nah tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan. Siap. Untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Siap Bapak. Ya Pak ya. Siap Bapak. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih ada ruang hukum kan. Ya itu aja dulu sampaikan. Ya. Itu aspek pendekatan hukumnya. Ya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Siap. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggawean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja, dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Masalahnya Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. Belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mampu bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak. Atau misalnya yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank, itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur. Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap. Kami sudah bikin dari gereja nih Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan. Intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Ya, intinya BPR ini
nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang Mohon BPN? izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Amet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur, Pak. Siap. Siap. Ya, Siap. ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada Siap. ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan, BPR nggak boleh Siap. rugi juga. Ya. Udah tentar dulu kan baru mau, Pak. Terima kasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Iya, Amet. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih Siap, aspek siap. segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, Siap. yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang Siap. untuk membayarkan hutang ke BPN. Siap Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, itu nggak boleh Pak. Nggak bijakan Pak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Wow. Kita tersentuh ya dengan kalimat Kang Deddy Mulyadi ketika saudara kita yang non muslim ini bicara. Kang Deddy bilang kan, ya udah kita lebih baik kenapa harus berpikir yang lain, lebih baik kita fokus cari aja untuk melunasi hutangnya. Nah, si Bapak Pendeta ini bilang, dari mana Pak? Jemaah kita itu gajinya berapa sih gitu. Lalu ini satu kata dari Kang Deddy Mulyadi ini membuat beban yang selama ini dipikul oleh si pendeta ini, saudara kita yang non muslim ini. Ya, ini udah gelap, udah nggak tahu harus gimana lagi. Ini rontok, hilang seketika semuanya. Ketika ucapan apa? Saya gubernur, Pak. Saya ini gubernur. Saya akan cari solusinya. Wow, satu kata itu bisa membuat saudara kita yang muslim ini, pendeta ini, langsung bebannya tuh hilang dari pundaknya. Yang selama ini dia pikul. Yang selama ini dia harus kemana? Harus cari kemana? Harus minta bantuan siapa? Harus ke siapa? Satu kata yang dinanti oleh seorang yang begitu putus asa. Ini luar biasa sekali. Saya pun sampai terharu ya dengar kata dari Kang Deddy Mulyadi ini. Saya gubernur. Itu udah, artinya udah, Bapak nggak usah khawatir. Saya pemimpin di wilayah ini. Saya wajib untuk membantu Bapak. Saya wajib membantu masyarakat yang saya pimpin. Itu maknanya tuh banyak sekali satu kata itu. Saya gubernur itu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ini, ya, semua berhak mendapatkan keadilan yang sama dari seorang pemimpinnya, baik itu muslim maupun non-muslim. Walaupun pemimpinnya muslim, rakyatnya non-muslim, tapi haknya sama. Haknya sama. Baik yang non-muslim maupun yang muslim. Kita lanjut ya. Si Bapak sampai setuju. Jangan Pak, jangan segitu. Kang Deddy tahan. Pakai sendal cabut. Ini beliau saking bahagianya. Karena bebannya itu rontok semua ketika mendengar kata itu dari Kang Deddy Mulyadi. Saking bahagianya. Sudah Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Siap. Nanti Siap. itu kita cari jalannya. Siap Bapak. Makasih Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah Panjang umur, Pak. keselamatan. Amin. Masya Allah. Kita pun terharu ya. Nah, dulurku semuanya, ini contoh seorang pemimpin yang adil, ya. Baik itu muslim, sesama muslim, maupun non-muslim.
diperlakukan dengan sama, ya, dan memiliki hak yang sama. Sekarang yang jadi pertanyaan, untuk oknum-oknum yang gak suka nih pastinya, ya, ini akan digoreng, ya, ini akan dibenturkan dengan isu agama lagi. Tuh, lihat, KDM, dia itu lebih memilih kepada orang-orang yang non-muslim daripada orang muslim. Orang muslim masih banyak yang kesusahan, tapi dia lebih peduli kepada orang muslim. Pastinya orang yang gak suka akan menggoreng video ini dengan narasi-narasi yang seperti itulah, dibenturkan dengan isu agama. Hey, coba kita lihat seorang pemimpin di zaman dulu, sahabat Nabi yang mulia, contoh Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Ketika ada satu rumah Yahudi, pada waktu itu gubernurnya kalau nggak salah Amr bin Yasir, kalau nggak salah ya gubernurnya pada waktu itu, akan membebaskan lahan lah ya istilahnya gitu untuk apa gitu di situ. Nah, di lahan itu ada satu rumah Yahudi, ya. Lalu beliau tawarkan ke seorang Yahudi itu, gimana nih pindah nih ya gitu, rumahnya ini uang, ini udah diberi uang yang jauh berkali lipat ya daripada harga si rumahnya itu, ya seperti itu. Tapi kenapa si Yahudi itu tetap kukuh tidak mau pindah dari rumah itu? Terus juga pokoknya semua kebaikan dari gubernur Amr bin Yasir itu udah dikasih ya kepada si Yahudi itu untuk menggantikan tanahnya yang akan dibebaskan itu. Ya, soalnya untuk kepentingan negara deh katakannya, kepentingan di situ. Tapi tetap si Yahudi itu kekeh tidak mau. Ya, akhirnya ya secara paksa lah ya, dipaksa si Yahudi itu untuk pindah. Apa yang dilakukan oleh Yahudi itu? Yahudi itu tidak tinggal diam. Yahudi itu lalu berangkat menemui khalifah, menemui raja dari umat muslim waktu itu, yaitu Umar bin Khattab. Beliau datangi sampai ketemu, lalu beliau mengadu, ya Amirul Mukminin, aku didolimi, tanahku diambil secara paksa, itu maksudnya dibeli secara paksa ya oleh gubernur Anda tuh, ya walaupun itu dibelinya itu dengan harga yang jauh berkali lipat. Intinya si si Yahudi itu tidak dirugikan sama sekali, malah diuntungkan ya. Tetapi si Yahudi itu tetap ingin berada di tanah itu, tidak mau dijual tetap ya. Gimana tuh, pokoknya diadukan ya kepada Amir Mukminin waktu itu, Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar bin Khattab pada waktu itu radhiyallahu anhu? Beliau ambil tulang, lalu beliau garis dengan pisau seperti huruf alif ya, dari atas ke bawah semakin lancip. Lalu beliau kasih tulang itu ke seorang Yahudi itu. Bawa tulang ini ke gubernur Amr bin Yasir kalau nggak salah ya waktu itu. Apa yang ada di benak si Yahudi itu ketika dia pulang sambil berpikir, mentang-mentang saya ini orang Yahudi, saya bukan dari Muslim, saya mengadu, malah dikasih tulang. Pokoknya sambil pulang tuh ngomel terus sambil bawa tulang itu. Lalu sampailah di kediaman gubernur. Lalu si Yahudi itu bertemu dengan gubernur. Saya sudah mengadukan apa yang Anda perbuat, wahai gubernur, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan beliau hanya memberi saya tulang ini untuk diberikan kepada Anda. Lalu diberikanlah tulang itu pada gubernur tersebut. Setelah melihat tulang itu, gubernur tersebut langsung bergetar, sangat ketakutan. Dan akhirnya sampai menangis karena saking ketakutannya, gemetar memegang tulang tersebut.
Si Yahudi bingung dong. Ini apa? Kenapa? Hanya memegang tulang yang dikasih oleh Umar bin Khattab itu. Ini gubernur sampai sebegitu takutnya. Lalu Yahudi itu bertanya, wahai gubernur, kenapa? Anda sampai sebegitu takutnya itu pegang tulang yang dikasih oleh Umar bin Khattab. Lalu gubernur ini berkata, tahu tidak, wahai Yahudi, apa makna dari tulang yang digaris oleh pedang ini? Maknanya adalah, wahai gubernur, bersikap adillah. Jangan mentang-mentang kamu mempunyai jabatan, kamu pasti akan menjadi bagian dari tulang. Kamu akan menjadi tulang. Suatu saat kamu akan meninggal, akan mati. Maka berlaku adillah. Dan garis yang seperti huruf alif itu menandakan adalah, berhukumlah dengan hukum yang adil. Jangan sampai kamu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Nah, itu contoh dari keadilan seorang pemimpin muslim kepada rakyatnya, baik itu Yahudi, Nasrani, tidak ada bedanya sama sekali. Masyarakatnya semua sama dan mendapatkan hak yang sama. Masya Allah ya, melihat sikap dari Kang Deddy Mulyadi terkait keluhan gitu ya dari saudara kita yang non muslim ini. Luar biasa sekali. Aku pun tidak menyangka ya akan ada terucap dari ucapan Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Wow. Saya gubernur. Itu ucapan yang sangat yang sangat dibutuhkan oleh kita masyarakat ketika kita mengeluh, mengadu kepada pemimpin kita. Dengan kata kalimat itu, ya, beban yang ada di punggung pendeta tersebut hilang seketika. Makanya beliau sambil menangis, ya, bersujud gitu kan. Saking apa bahagianya. Jadi nih ya, untuk para pemimpin, hendaknya kalian itu berhati-hatilah dengan lisan kalian. Karena satu kalimat ya, dari seorang pemimpin itu bisa mengubah kehidupan manusia. Kita bisa mengubah dunia. Gimana nih menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.